Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa semua. Selamat berjumpa kembali di Pojok Bekasi. Pojok Bekasi pakai S ya. Karena ada channel lain yang Pojok Bekasi tapi tidak pakai S. Kita pakai S, Pojok Bekasi. Channel ini khusus membahas masalah-masalah yang terkait kebekasian dikaitkan dengan sejarah masa lalu, baik dari tokoh-tokohnya maupun dari situs-situsnya, apa saja yang terkait Bekasi. Karena ternyata Bekasi itu adalah daerah perlintasan yang hampir semua kejadian dan peristiwa masa lalu, baik yang terkait di Bekasi maupun di Batavia ataupun lebih jauh lagi di Kerajaan Tarumanegara, itu semua ada kaitannya dengan Bekasi. Karena itu cerita-cerita itu menarik karena dia merupakan puzzle-puzzle yang tercecer. Contohnya, ada ceritanya yang menarik yang menyebabkan mengapa G30 SPKI gagal. Karena ada satu peristiwa di Bekasi yang belum terungkap. Nanti akan kita ceritakan. Baiklah, sekarang yang kita akan angkat adalah cerita tentang kisah meriam POC yang ada di depan kantor Kodim 0507 Bekasi. Bagaimana kok ada meriam POC di kantor Kodim 0507 Bekasi? Mengangkat soal meriam POC yang ada di depan kantor Kodim 0507 Kota Bekasi sangat menarik. Karena keberadaan meriam itu terkait dengan satu peristiwa besar, yaitu peristiwa penyerangan Inggris ke Batavia pada tahun 1811 dalam rangka merebut ibu kota Jawa, yaitu Batavia. Dalam hal ini Mester Cornelis atau Jatinegara sekarang, melawan tentara gabungan Perancis dan Belanda ketika itu. Tapi cerita tentang penyerangan Inggris ke Batavia itu kita tunda, nanti kita bahas di episode kedua. Sekarang di episode pertama ini kita ingin bercerita bagaimana meriam itu ditemukan dan di mana ditemukannya. Meriam itu ditemukan di Kampung 2, Keranji, Kota Bekasi. Dan untuk mengetahui cerita bagaimana ditemukan, marilah kita dengarkan dua saksi yang ketika itu hadir di dalam pengangkatan itu. Dan perlu dicatat, penemuan itu dan diangkatnya meriam POC itu dibawa ke Kodim 0507 Bekasi itu terjadi pada tahun 1969. Mari kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi, mantan karyawan PDAM, dan kebetulan saya adalah anak tentara pejuang, anak dari Letnan Abdul Somad. Dan saya kecil, lahir di Jakarta, tapi besar di Kodim Bekasi. Saya lahir tahun 62. Waktu kecil saya ikut dengan tentara, dengan anak-anak asrama semua, bahwa pada hari itu katanya kita menemukan meriam yang adanya di daerah Kampung 2, dan saya seperti biasanya anak-anak asrama itu ikut naik mobil truk power, mobil tentara, berangkat ke sana. Dan betul di sana ditemukan ada dua meriam yang ujungnya cuma kelihatan sedikit, yang satu jaraknya agak berpencar. Digali ada dua meriam, yang satu utuh dan yang satu tidak utuh. Kira-kira 25%-nya bagian belakangnya itu sudah somplak ya, udah pecah, hancur. Jadi meriamnya yang satu udah tidak sempurna. Dan itu kira-kira tahun 69, saya masih kecil sekali tapi ingat gitu. Ingat waktu itu meriam diangkat dengan satu mobil derek. Mobil derek yang satu itu nggak kuat, akhirnya minta bantuan dari Berlan, punya Yon Tempur, Jenny Yon
Jenny tempur, datang lagi nunggu tuh kira-kira beberapa jam datang, baru 2 meriam itu keangkat dan dibawa pakai truk tentara, mobil power apa mobil apa itu? Mobil power, dan baknya itu sampai miring-miring saking beratnya itu. Zaman itu kita temukan waktu itu meriamnya ada 2, yang satu sempurna mulus, yang satu bagian belakangnya somplak. Dan saat ditemukan meriam itu posisinya merah, kan udah ketumpuk tanah merah, dan dalamnya itu udah penuh tanah tuh, lubangnya itu penuh tanah meriamnya. Nah, terus ditemukan juga pelurunya itu, peluru meriamnya itu ada 3, yang 2 utuh, yang 1 somplak, nggak sempurna. Itu yang kita ketahui hanya situ. Dan terus dengan bantuan mobil derek, yang satu nggak mampu karena beratnya itu meriam, sampai ngangkat depannya begitu kan, sampai ngangkat tuh, dipaksain dia ngangkat nggak kuat, akhirnya minta bantuan dari Berlan tuh, yang dari dereknya Zipur, yang seni sana, yang besar, baru dia keangkat, nggak bisa sekali 2, satu-satu, itu pun berat banget. Dan mobil power yang untuk ngangkatnya itu, saya inget tuh, baknya sampai hampir patah tuh, baknya karena geser ke sini menerima, baknya sampai miring begitu tuh, saya inget tuh, hampir kayak mau lepas gitu ya, hampir mau patah gitu tuh, saya inget. Nah itu terus langsung dibawa ke Kodim, kita ikut semua, kira-kira hampir setengah tahunan itu hanya ngegeletak di depan Kodim. Dan akhirnya waktu itu dandimnya siapa itu? Patur Sadi apa Pak Anas Malik itu? Patur Sadi ya zaman itu kali. Anas Malik kalau nggak salah. Patur Sadi kali zaman dulu mah, baru Pak Anas Malik. Patur Sadi kali diabadikan lah sampai sekarang nih, sampai meriam yang ada berdiri sekarang. Itu zaman Dandim Patur Sadi itu. Tuh. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kesaksiannya yang saya tahu dan saya lihat itu. Dan selanjutnya mungkin ada rekan saya yang kebetulan beliau Pak Sumintani adalah PNS Kodim. Saat saya masih SD aja beliau sudah bekerja, dan sekarang usianya 75 tahun gitu. Mungkin kesaksian beliau yang lebih ini lagi. Aduh, bagaimana baiknya katanya ini biar dirapiin dah katanya. Ada ide pas Peltu siapa katanya, bagaimana kalau dikasih tatakan bawahnya bata. Oh bagus juga kamu idenya katanya. Udah begitu udah saya bentuk bikin. Nah ini sekarang ngangkatnya bagaimana? Nah sekarang pakai dongkrak aja katanya, pelan-pelan, berapa dongkraknya, bukan sedikit yang penting bisa begini katanya, kiri kanan begitu katanya. Ya alhamdulillah tuh selesai ceritanya, bisa berdiri tuh dua-duanya. Nah sekarang udah tinggal rapiin, saya tuh berdua sama Pak Mawi. Nah setelah itu, nah bagaimana nih yang belakangnya? Ya terserah yang mengelola Pak TU-nya siapa dulu. TU panggil katanya. Ini bagaimana baiknya ini bantatnya, apa mau pakai semen, apa mau tetap utuh? Jangan medan katanya. Sekarang mungkin pakai semen aja dah, dicor aja. Alhamdulillah saya cor, dibentuk sama dengan kayak yang sebelahnya itu sama. Alhamdulillah. Saya yang bikin, dibentuk sama, bentuknya pokoknya sama semua. Nah udah begitu kan, karena masih tanah gitu Pak. Ya udah disikat semua, pakai sikat kawat itu dibersihin, masih tanah. Nah udah begitu, bagaimana ini mau diapain? Udah aja drone aja dah katanya. Drone sekali tuh nggak mempan karena udah berubah-ubah gitu. Pori-porinya iya. Nah udah begitu, ya alhamdulillah selesai kan gitu ya dua-duanya. Udah hanya sampai situ. Ceritanya setelah mengenai peluru. Tadinya kan mau dicitak di situ kan, kata komandan jangan karena nanti dimainin anak-anak, udah masukin gudang aja dah katanya. Ya selanjutnya itu iya kan caranya kan suruh dimainin di depannya itu biar ada ininya katanya, apa namanya tuh pelurunya kayak begini, bentuknya begini katanya. Kata komandan jangan nanti dimainin anak-anak, ketiban berat. Kata komandan tuh udah masukin gudang aja, langsung masukin gudang, tiga-tiganya tuh, dengan yang sebelah kalau nggak salah itu.